Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadat Ardiansyah dengan NPM 2020 dari kelas R6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akhlak dan etika. Yang pertama, pengertian akhlak dan keutamaannya. Kata akhlak sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagai muslim kita harus mengetahui bahwa akhlak adalah salah satu hal yang harus diperhatikan terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang muslim senantiasa dianjurkan untuk memiliki akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Sedemikian pentingnya akhlak dalam Islam disebutkan juga dalam hadis bahwa Rasulullah SAW diutus kepada kaumnya untuk memperbaiki akhlak manusia, di mana saat itu akhlak masyarakat, terutama masyarakat jahiliyah, masih jauh dari perilaku akhlak yang terpuji. Disebutkan bahwa akhlak adalah buah dari keimanan dan keistiqomahan seseorang dalam menjalankan ibadah. Baca istiqomah dalam Islam dan cara agar tetap istiqomah di jalan Allah. Akhlak yang kita ketahui tersebut memiliki pengertian baik secara bahasa maupun secara istilah. Selain itu, ada beberapa ulama yang juga menjabarkan pengertian akhlak. Sebagaimana Ibnu Miskawi menyebutkan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa atau sifat seseorang yang mendorong melakukan sesuatu tanpa perlu mempertimbangkannya terlebih dahulu. Adab dan etika dalam Islam. Berikut beberapa adab dan etika yang wajib diperhatikan dalam menuntut ilmu. 1. Memperbaiki niat. Dalam menuntut ilmu, seseorang muslim sebaiknya berniat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan ridha Allah, maka ilmu akan mudah diterima. Kedua, bersungguh-sungguh. Setelah berniat karena Allah SWT, seseorang muslim harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Usaha terbaik akan memberikan hasil yang baik pula, sesuai hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, tawakal. Setelah berusaha dengan sungguh-sungguh, seseorang muslim sebaiknya tawakal. Syekh Sa'ad bin Mahmud As-Sawi mengatakan, tawakal artinya percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala atas usaha dalam mencari ilmu, seseorang muslim sudah sepatutnya menerima hal itu dengan ikhlas. Sebab semua yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung hikmah di baliknya. 4. Menjauhi maksiat. Dalam menuntut ilmu, seseorang muslim harus menjauhi perbuatan maksiat agar ilmu yang didapatkan bermanfaat dan berkah. Maksiat juga membuat seseorang sulit berkonsentrasi sehingga ilmu sulit dimengerti. Kelima, berdoa. Dalam mencari ilmu, seseorang muslim sebaiknya selalu berdoa supaya terhindar dari rasa malas dan kesulitan dalam menuntut ilmu. 6. Berprasangka baik. Seorang muslim diharapkan selalu berprasangka baik atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun hasil dan proses pembelajaran yang telah dilakukan tidak sesuai dengan yang direncanakan. 7. Memperhatikan materi. Agar mendapatkan ilmu dengan mudah, maka konsentrasi dengan memperhatikan guru saat menjelaskan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. 8. Jangan ragu bertanya. Banyak bertanya seputar ilmu yang tidak dapat dipahami, termasuk adab dalam mencari ilmu. Dalam Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa bertanya dianjurkan bagi yang tidak mengetahui saat menuntut ilmu. 9. Hormati guru. Seorang muslim dalam menuntut ilmu harus bisa menghormati dan memuliakan guru, mengerjakan perintah guru dan tidak mencelanya jika terjadi perbedaan pendapat. Dalam kitab Labaul Hadis dijelaskan bahwa seseorang yang memuliakan guru sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. 10. Mengamalkan ilmu yang dimiliki. Seseorang muslim yang telah menuntut ilmu dianjurkan untuk mengamalkannya, sebab jika tidak diamalkan, maka Anda termasuk golongan orang-orang yang celaka. Selanjutnya ada etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal. Ajarannya mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Islam dapat dipakai untuk mencapai kemajuan dan kedamaian.
bukan hanya oleh muslim, tetapi juga oleh non-muslim. Islam bukan agama yang menjadi ancaman bagi golongan tertentu, tetapi Islam adalah sumber keadilan yang melindungi masyarakat dari tindakan kezaliman, serta membangun keharmonisan antar umat beragama dalam bernegara. Etika bernegara dalam Islam jelas menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengutamakan prinsip kemusyawarahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bermusyawaralah untuk berbagai urusan. Quran surat Ali Imran ayat 159. Konsensus dari sebuah musyawarah dilindungi dan ditegakkan oleh Islam. Untuk mencapai sebuah konsensus, Islam tidak kaku dalam mengatur pola dan sistem. Oleh karena itu, maka Islam tidak mengharuskan bentuk tertentu untuk sebuah negara seperti monarki, presidentil, parlementer, dan lain-lain. Inti bernegara dalam Islam adalah kemampuan dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Moralitas bangsa, pincangnya rasa keadilan dalam sebuah negara. Biasanya diakibatkan oleh runtuhnya moralitas bangsa. Para anak bangsa tidak lagi memikirkan pembangunan bangsa dan saling peduli antar satu sama lain, tetapi justru terperosok ke dalam semangat menjadi mafia berbagai kejahatan. Mental bobrok seperti ini merasuk ke dalam masyarakat, terutama golongan birokrat, teknokrat, dan aristokrat. Akhirnya rakyat jelata dilanda sebuah penyakit kritis berupa lenyapnya optimisme, kebangsaan, dan nasionalisme. Selanjutnya, pengertian musyawarah dan etika ketika berdemokrasi dalam Islam. 1. Musyawarah atau asyura. Prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum daripada golongan. 2. Adil atau adalah. Artinya adalah menegakkan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang. 3. Memenuhi kepercayaan atau amanah. Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan saat musyawarah. Dan yang terakhir ada tanggung jawab atau al-masuliyah. Nah, setiap muslim wajib menyadari jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititip amanah di depan Allah Subhanahu wa taala dan yang mempercayakannya. Demikian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.